Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak Saudara, malam hari ini kita masuk materi pelajaran buku 6. Ya. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang tingkat pertumbuhan rohani. Ya. Saudara, menjadi orang Kristen itu harus bertumbuh. Ya. Tanda orang hidup itu mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau orang sudah nggak bertumbuh, walaupun ya orang itu mungkin bergerak, tapi kayak bantat seperti gitu itu nggak terlalu maksimal, ya. Nah, secara ekstrimnya boleh dibilang sebenarnya mereka itu tak hidup. Tanda hidup itu mengalami pertumbuhan, ada perkembangan, ada kemajuan. Dalam kerohanian sama, saudara, ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara hidup. Karena terima Tuhan Yesus itu terima hidup, ya. Dan hidup itu sekarang ada di dalam diri Anda. Ketika benih itu ditanam di dalam hidup Anda, pastinya benih firman itu harus hidup. Kenapa? Karena semua kan tergantung masalah media hati Anda, ya. Ada benih yang nggak tumbuh karena medianya, hatinya adalah tanah yang keras. Penolakan. Jadi setiap dengar firman itu selalu, ini bukan buat gua, ya. Dia ajak temennya, dia ajak istrinya, dia ajak suaminya, dia ajak tetangganya. Tuh, firman untuk kamu. Tuh, firman untuk kamu. Nggak pernah dia itu bilang, itu firman untuk saya. Itu gambaran daripada orang yang hatinya pinggir jalan, ya. Hati keras, menolak. Jadi kalau firman ditaburkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Bukan telinga kiri, ya. Nah, tapi telinga kanan juga. Mental itu namanya, ya. Nah, saudara, walaupun mungkin mereka rajin ikut kelas pemuridan, ikut pembaktian, ibadah di mana-mana, tapi kalau sikap hatinya, tanah di pinggir jalan, selalu menolak firman itu bukan untuk dirinya, sampai kapanpun, orang itu nggak akan mengalami pertumbuhan. Kenapa? Benihnya nggak pernah masuk, betul? Benihnya nggak pernah masuk. Tanah yang kedua adalah tanah yang di atas batu, tanahnya tipis. Jadi masih ada motivasi biasanya, ya. Motivasi itulah yang menghalangi. Itu batu, stone, batu, ya. Nah, motivasimu harus murni ketika engkau mencari Tuhan. Kemurnian dalam mencari Tuhan itulah yang akan membuang batu yang ada di bawah tanah itu. Sehingga proses pertumbuhan akarnya tidak mentok pada batu itu, ya, mentok pada motivasinya. Lalu yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak belukar, ya. Nah, saudara, ada juga nih keinginan-keinginan yang begitu luar biasa secara daging, ya. Pengen kaya, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Lalu ikut Tuhan, motivasinya ke situ nih arahnya. Nah, mereka akhirnya ngalami patah semangat di tengah jalan. Dan saya banyak menemukan, ya, orang-orang seperti itu karena mendapatkan informasi yang salah. Ketika mereka datang ke gereja, lalu hamba Tuhannya bilang, ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti ini. Dan ketika Tuhan mengizinkan proses di dalam hidupnya untuk kemajuan rohaninya, ya. Nah, ketika ada di level itu, mereka nggak tahan. Lalu apa? Sakit perut alias muntaber. Mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama, alias apa? Ciao. Nah, saudara, saya yakin malam hari ini semua yang hadir adalah tanah yang keempat, betul? Tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah tanah yang subur. Kenapa dibilang tanah baik? Kenapa menjadi subur? Karena tanah itu diolah. Karena tanah itu dipersiapkan. Tanah itu digarap, betul? Nah, persiapan ini loh, seperti lagu sebelum kita masuk dalam firman tadi. Kusiapkan hatiku Tuhan, ini hatiku Tuhan, isi bejana hatiku ini Tuhan, penuhi dengan firman-Mu, aku mau, aku mau, aku mau. Kehausan dan laparmu akan Tuhan itu
itu ibaratnya hatimu seperti hati yang gembur atau hati yang subur itu, tanah yang subur itu. Alkitab bilang, ya, benih yang jatuh di tanah yang keempat yang subur itu, mereka bertumbuh lalu menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat ganda, ada yang 60 kali lipat ganda, bahkan ada yang sempurna 100 kali lipat ganda. Ayo Bapak Saudara, Anda sudah lama ikut pemuridan, ya, Discipleship Revival Total Ministry. Saya yakin banyak benih yang sudah tertanam di dalam diri Anda. Di mana firman itu? Di mana benih itu? Apakah benih itu tersimpan rapi, tidak bertumbuh di dalam diri Anda? Atau menghadapi halangan-halangan? Atau mulai bertumbuh tapi nggak maksimal? Saya harap, ya, kita belajar di buku 6 ini, Anda mengalami peningkatan. Amin. Karena pertumbuhan itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Nanti Anda akan melihat setelah belajar buku 6 ini, Anda akan tahu ini, oh ternyata aku itu ada di grade, di level seperti ini. Aku ada di area seperti ini, ya, di tingkat seperti ini, ya, di daerah ini, di tingkat berapa, di level berapa. Nah, ketika Anda melihat, ya, masih ada jenjang, ya, spurs yang Anda bisa raih ke atas lagi, Anda boleh kejar. Aku mau bertumbuh lebih. Aku mau bertumbuh lebih. Kalau bisa lebih dari Pak Gideon, oh nggak apa-apa. Ya, nah memang Alkitab bilang, ya, murid itu mentoknya sama seperti gurunya, ya. Tapi kalau Anda jauh lebih rajin daripada Anda akan lebih cepat bertumbuh daripada saya. Ya nggak masalah, ya. Nah, saya yakin percaya orang yang bertumbuh walaupun melampaui gurunya, mereka tidak arogan, mereka tidak sombong, bahkan semakin rendah hati. Biasanya gitu. Karena apa? Menggunakan sistem ilmu padi, betul? Semakin berisi, semakin merunduk. Ya, semakin humble, semakin rendah hati, ya. Nah, Saudara, mari kita langsung, ya, pada materi kita. Oke, ya. Tingkat pertumbuhan rohani. Nah, tingkat yang pertama, ya, itu awal dari orang-orang masuk di dalam pertumbuhan karena mereka harus bergerak memulai pertumbuhannya di dalam kerohanian ini. Orang-orang tersebut sering disebut menjadi sebagai baby Christian, ya, atau bayi rohani, ya, bayi rohani. Nah, Saudara, Anda tahu, ya, semua yang sudah berkeluarga, Anda pasti punya anak, betul, ya? Ketika anak Anda itu masih bayi, apa yang dilakukan oleh bayi itu? Ya, banyak nangisnya. Owe, 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 gitu, ya. Nah, ketika Anda dengar si bayi itu owe, 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 gitu, lalu Anda mencoba untuk menangkap atau melihat apa sih penyebab daripada anakku bayi ini nangis. Oh, ternyata ngompol, ya toh. Dia nggak nyaman dengan kasurnya karena basah, ya. Oh, lapar. Oh, haus, ya. Nah, si bayi ini nggak mampu berbuat apa-apa. Tapi karena ada sebuah kebutuhan, ya, untuk memenuhi semua kebutuhannya itu, dia butuh pertolongan dari pihak lain, betul? Dia butuh pertolongan dari maminya yang lebih dewasa daripada si bayi ini, ya. Walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata, sebenarnya bayi yang nangis itu ngomong apa? Mama, itu loh, aku lapar. Mama, aku haus. Mama basah nih. Ya, nah, Saudara, tolong, ya. Nah, Anda karena melihat kondisi anak Anda yang masih tak berdaya seperti itu, Anda dengan senang hati, ya, menolong. Bahkan Anda khawatir kalau anak Anda itu kelaparan, nanti gimana? Kalau sampai dia kehausan, bagaimana? Kalau sampai dia tidur di atas empol tadi itu, bagaimana? Anda yang khawatir dengan kondisi si bayi-bayi itu, ya. Nah, Paulus menuliskan, Saudara, ya, di dalam firman Tuhan, dia katakan begini, Saudara. Ya, Paulus menulis,
kepada jemaat Korintus. Yang mula-mula dikatakannya sebagai jemaat yang kaya dalam segala macam perkataan dan segala pengetahuan. Artinya, jemaat Korintus itu jemaat mula-mula yang mula-mula itu dikatakan jemaat yang banyak, ya dibilang kaya dalam segala perkataan. Pokoknya dia itu fasilitasnya ada, ya. Nah, kelihatannya kerohaniannya bertumbuh, ya, dalam segala karunia, banyak pengajaran dan pengetahuan Alkitab, dan juga segala karunia roh. Namun, Paulus itu mendeteksi, walaupun kelihatannya dia bisa berkarunia, hafal ayat, ya, dan sebagainya, pengajaran-pengajaran diikutin terus dan sebagainya. Namun, ya, Paulus mendeteksi dan mengatakan mereka itu tak lain adalah bayi-bayi rohani yang hanya mampu menerima susu dari semula. Sampai sekarang belum mampu makan makanan keras. Mereka belum dewasa. Pertanyaannya, mengapa? Ya, coba lihat dulu ayatnya 1 Korintus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Sebab di dalam kamu, ya, sebab di dalam kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam karunia, ya, dalam karunia apapun sementara kamu menantikan pernyataan kita, ya, pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi Paulus itu bilang kepada jemaat di Korintus, kamu tuh kaya dalam segala hal, ya, dalam berbagai macam perkataan dan pengetahuan, ya, tentang Tuhan dan sebagainya. Bahkan Paulus katakan kamu itu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan tentang pernyataan Kristus itu. Namun perhatikan saudara ayat 1, ya, ini, ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi? Ya, nah saudara, Paulus itu ketika mengunjungi jemaat di Korintus awalnya, Anda lihat ya di ayat yang ke-5 tadi itu, dia melihat sebenarnya dalam kegiatan keaktivitas kerohaniannya cukup menakjubkan, ya, cukup mengagumkan juga. Ya, kalau mereka beribadah seperti itu, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika hamba Tuhannya menyebut satu ayat gitu, belum dibuka Alkitabnya, mereka sudah tahu, sudah hafal, ya. Umpama pendetanya bilang, ya, saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, nggak usah buka Alkitab, langsung bilang, wah, ya, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku adalah rancangan, langsung hafal, saudara. Ya, nah, itu luar biasa, saudara. Ya, pokoknya hafal ayat semuanya. Dia tahu. Bahkan ketika hamba Tuhan lagi khotbah itu, ini mau ngomong apa kemana, dia bisa mendeteksi, bisa mengerti. Bahkan ketika mereka lagi worship, menyembah Tuhan dan sebagainya, lalu satu sama lain mereka saling melengkapi dengan karunia-karunia. Ada pernyataan roh, ada nubuat-nubuat, ada yang berbahasa roh. Lalu kalau ada yang sakit, ada yang didoain, orang yang sakit itu sembuh, ya. Ada yang kerasukan setan sedang bermanifestasi di tengah-tengah jemaat di Korintus itu bisa dilepaskan semuanya, saudara. Coba Anda bayangkan ya,
Kalau ada satu kelompok atau lingkungan ya yang hafal ayat, gitu, bisa berkhotbah, ya karunia-karunia di situ bekerja dengan luar biasa, Anda mungkin menilai seperti apa? Wow, ini hebat ya. Ini pasti ya orang-orang yang sudah dewasa rohani. Dulu saya berpikir seperti itu. Ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Namun, saudara, setelah mengerti, memahami, kita baca apa yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 3, ayat 1 sampai 5 itu tadi, Anda lihat. Jadi sebelum Paulus itu kagum melihat aktivitas kerohanian daripada jemaat di Korintus ini, Paulus itu mengalami gendala. Ketika mau mengajar jemaat di Korintus ini, dia melihat ya, kayaknya jemaat yang penuh dengan karunia dan mujizat ini belum siap untuk menerima makanan keras. Jadi kalau ada hamba Tuhan datang ke situ selalu ada request, Pak Pendeta, Pastor, ya, kalau khotbah yang enteng-enteng saja, yang lunak-lunak saja, yang lembek-lembek saja. Khotbahlah tentang berkat, khotbahlah tentang mujizat, khotbahlah tentang kesembuhan, ya. Khotbahlah tentang kelimpahan, solusi hiduplah Pak, seperti itu ya. Jangan khotbah yang aneh-aneh Pak, apalagi tentang dunia roh dan mulai membahas kitab Wahyu dan sebagainya. Pak, itu kan untuk kehidupan nanti. Ya. Yang kami butuhkan adalah apa yang harus kami dapat untuk hidup kebutuhan saya saat ini. Ya. Nah, saudara, orang sakit disembuhkan itu kan kebutuhan saat ini, betul? Orang miskin lalu diperkaya itu kebutuhan saat ini. Itu yang disebut way out, solusi hidup seperti itu. Nah, mereka jemaat di Korintus sukanya itu makanan-makanan seperti itu. Khotbah-khotbah yang seperti itu. Kalau sudah ada yang mulai khotbah tentang pengajaran, ya, ada satu pendewasaan, koreksi dan sebagainya, mereka nggak suka. Udahlah, itu nggak usah diundang lagi. Kita cari saja hamba-hamba Tuhan yang bicara, yang enak-enak didengar saja, ya. Nah, Paulus ketika datang, Paulus itu seorang pengajar, betul? Dia adalah preacher, ya, seorang pengajar. Jadi dia mau mendewasakan, dia mau menumbuhkan. Jadi ketika dia datang mau khotbah tentang sebuah pertumbuhan, Paulus itu bilang, saudara-saudara, pada waktu itu, ya, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Akhirnya, ya, perhatikan ayat yang kedua, saudara, ya. Nah, Paulus bilang, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Kenapa? Alasannya sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, kalau Bapak Saudara bisa bertahan, ikut kelas pemuridan seperti ini, ya, saya yakin, ya, dari apa yang Anda rindukan, apa yang ingin Anda dapatkan, apa yang Anda konsumsi untuk kerohanian Anda, meskipun kadang-kadang pelajarannya adalah makanan keras, tapi Anda masih tetap bisa bertahan. Nah, itu Anda berarti lebih baik daripada jemaat yang di Korintus itu. Mereka hanya butuh susu. Nah, saudara, apa sih susu itu? Ya? Ketika saya tanya, apa sih susu itu, Pak? Oh, itu susu bendera, Pak. Bendera merah putih gitu. Nah, susu bendera atau. Nah, saya yakin ya, ketika Anda punya anak itu, Anda coba untuk kasih ya susu formula kepada anak-anak Anda itu yang terbaik gitu ya.
Wah, saudara ya, cari yang terbaik, pasti yang mahal juga, betul? Ya, saudara, pokoknya jangan sampai SGM lah, ya. Susu gula manis, nanti anak saya diabetes. Cari saudara ya, wah moniraga, wah morinaga, oh kalau macam mahal, gitu. Lah nggak cocok, ganti lagi, Pediasur dan sebagainya. Wah, sudah ketika saya masih punya anak pertama itu, wah ganti-ganti susu sudah. Dan tujuannya cuma satu, saudara ya. Tujuannya cuma satu. Tujuannya apa? Supaya anak saya itu bertumbuh ya dengan makanan yang lebih baik seperti itu ya. Nah, beda dengan bapaknya dulu ya. Bapaknya dulu nggak pakai susu tapi tajin. Ya. Anda tahu tajin? Ya, nah, Bu Nastiti itu yang tahu tajin ya. Apa itu tajin ya? Cari aja di kamus nanti ya. Tajin itu tuh ya, kalau Anda mau ngaruh beras gitu ya, mau dimasak gitulah nanti itu, lah itu kan setelah direbus gitu ya, ada yang putih-putih gitu diambil, dikasih garam, lalu gantinya susu dulu ya. Ya, saudara, susulah yang kamu berikan ya, bukan makanan keras. Susu itu adalah gambaran makanan lunak ya. Susu itu adalah makanan yang sudah diproses, ya, sudah dicerna, ya. Nyernanya pakai mesin, betul? Bukan dikunyah, ya, tapi pakai mesin, betul? Lalu sudah lembut, campur air, tinggal telan saja, betul? Nah, makanan keras itu adalah makanan yang harus dicerna dulu sebelum masuk ke dalam perut Anda. Kalau enggak, ususmu enggak kuat. Betul? Nah, jadi Paulus bilang, kalau firman, ya, yang hanya ditelan-telan enak-enak dinikmati langsung seperti itu orang Korintus senang. Tapi kalau diberi PR untuk melakukannya, supaya nanti bisa mengetahui apa artinya, mereka nggak mau. Dia maunya kasih tahu aja saya hari ini, apa sih maksudnya dan sebagainya. Saudara, banyak orang kadang-kadang ya, kalau awal-awal saya pandang atau saya anggap sebagai bayi rohani, lalu saya bimbing, segala sesuatu kadang-kadang saya harus kerjain PR-nya. Betul? Saya mesti tanya Tuhan untuk orang itu. Saya harus menemukan hikmatnya untuk menyelesaikan kasus masalah orang itu. Dan sampai satu titik kalau saya pandang dia harus bertumbuh, kadang-kadang saya harus rela dan tega untuk apa? Memberikan makanan keras. Ya, nggak bisa kamu terus bergantung sama saya seperti ini. Ya, kamu harus punya pengalaman dengan Tuhan. Tanya Tuhan, ya. Di titik ini banyak orang kadang-kadang terus lemes, betul? Kok gitu sih Pak Gideon? Ya, Pak Gideon kan mentor, kan punya kewajiban terus. Untuk apa? Ya, untuk menjelaskan semua dan itu dan sebagainya. Tapi saudara, dengan saya perlakukan Anda terus, saya omong, saya kasih way out-nya dan sebagainya begitu. Artinya Anda tetap jadi bayi selama-lamanya, betul? Karena apa? Yang Anda konsumsi nggak lain, nggak bukan adalah susu belaka. Amin? Ngerti ya susu itu apa nih? Saya yang mikir, saya yang mendapatkannya, nanti Pak Kis yang saya kasih tahu. Pak Kis, gitu ya. Setelah saya pertimbangkan, saya tanya Tuhan, gitu ya. Ini loh, itu namanya susu. Nangkep ya? Pak Kis nggak usah mikir. Cukup dapat tahu dari saya. Nangkep ya? Pak Kes nggak usah punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Biar Pak Gideon saja. Pokoknya tiap hari saya tanya, gimana Pak Gideon? Sudah dapat jawaban belum dari Tuhan? Gimana? Jadi sibuknya cuman cari informasi, sudah dapat belum? Ya. Itu kayak orang mungkin maminya lagi masak, mama, udah mateng belum? Kenapa sih nanya terus? Udah lapar nih loh, gitu loh. Ya,
udah lapar. Bentar ya, belum lembek, tunggu 5 menit lagi dan sebagainya. Nah, yang bingung siapa? Yang lagi sibuk siapa? Orang tuanya. Si anaknya duduk aja sudah matang, panggil. Nah, udah matang. Ya, meja makan, makan dia bubur. Ya, lah proses bikin bubur lama bukan? Nah, ini contoh saudara ya. Susu itu adalah makanan yang sudah dicerna. Sekarang pertanyaannya, firman yang Anda sering cari itu kira-kira yang Anda suka itu model yang seperti apa? Yang sudah dicerna oleh hamba Tuhan yang khotbahnya bagus gitu ya. Wah, itu kau jelasin luar biasa itu. Saya langsung ngeh ya. Wah, aku suka sama dia ya. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang selalu memberikan satu konsep, betul gak ya? Dan Anda harus masuk dalam konsep tersebut supaya Anda punya pengalaman dengan Tuhan ya. Sebenarnya bukan berarti hamba Tuhan itu nggak bisa khotbah tentang hal yang indah-indah dan gampang dicerna itu. Ya, sekarang setiap saya khotbah itu saya melihat, saya itu khotbah dengan siapa sih? Khotbah di depan siapa sih? Gereja itu sebenarnya ya kalau mengundang saya gitu, saya tanya dulu, saya lihat dulu, tuh ya. Kadang-kadang saya ngobrol dengan gembalanya, gimana level jemaat Anda? Ya, nah, Pak. Mereka antusias untuk bertumbuh. Oke. Nah, kalau antusias untuk bertumbuh, khotbah saya akan beda dengan jemaat yang hanya menunggu. Kapan ada altar call? Urapilah kami. Terima. Yang aja seperti itu nggak bisa diajar. Dia pusing. Ya, kenapa? Itu kelompok bayi-bayi semuanya, amin. Ya, jadi bayi-bayi itu sukanya adalah makanan lunak karena sudah dicerna, ya, sudah dicerna. Contoh lain saudara yang gampang aja ya. Lebih mudah mana? Baca Alkitab sama renungan harian. Ayo, lebih mudah ngerti mana? Baca renungan harian atau santapan rohani, ya apapun namanya, air hidup dan sebagainya, itu kan banyak nih buku-buku gitu ya. Nah, hari Senin, Selasa apa dan sebagainya, pendek-pendek itu. Nah, dengan Anda membaca Alkitab, kira-kira lebih mudah mana? Nah, lebih mudah mana untuk mengertinya? Pak Edi jawab langsung, renungan harian lah Pak. Kenapa? Udah langsung ada poin-poinnya, ada penjelasannya bukan? Ketika Anda membaca itu, ketika Anda selesai baca atau tengah-tengah membaca, langsung ada peneguhan dari Anda. Ini gue banget ini yang gue mau, ini akhirnya aku menemukannya, betul? Anda merenungkan nggak? Anda menggali nggak? Enggak. Siapa yang merenungkan? Siapa yang menggali? Yang bikin renungan harian itu. Si hamba Tuhan yang bikin renungan harian itu, dia yang menggali. Betul? Lah yang menggali itulah yang dewasa. Yang tinggal terima galian orang lain itu, ya, renungan dari orang lain itu sampai kapanpun dia nggak bakal dewasa. Kenapa? Dia hanya makan bubur, dia hanya makan susu, betul? Nah, dia hanya makan susu. Nah, sekarang dibutuhkan sikap, saudara, ya. Semua itu sikap tekadnya. Kalau orang nggak punya sikap untuk bertumbuh dan tekad untuk bertumbuh, sampai kapanpun dia nggak akan bertumbuh, saudara. Ya, Paulus tadi bilang, susulah yang aku berikan dan sampai saat ini, ya. Tadi katakan ya, menjadi susulah yang kuberikan kepadamu, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kenapa, saudara? Sekarang pun, kenapa? Sikap hatinya. Niatnya nggak mau bertumbuh. Orang kalau punya niat,
ya, untuk bertumbuh, diajak bertumbuh pasti seneng, betul? Tapi kalau niatnya nggak mau ke sana, nggak mau bertumbuh, hanya menikmati bubur dan susu tadi, diajak bertumbuh pasti ngomel. Amin. Bu Nastiti sampai termanu-manu. Oh, iya, gitu ya. Coba suruh nanti Anda lihat. Orang yang hanya mau menikmati susu dan bubur, hanya butuh informasi, hiburan, dukungan dari Anda terus, lalu Anda ajak bertumbuh untuk mengenal Tuhan, nanti pasti ngomel, nggak suka, betul? Dan itu jangan sampai terjadi dengan Anda, betul? Jangan terjadi sampai dengan Anda. Ada beberapa orang ya dulu kadang-kadang sampai salah paham kadang-kadang, ya. Kenapa sih Pak Gideon begitu? Gitu. Tapi setelah dia tetap bertahan dan mengikuti apa yang saya lakukan itu, walaupun sedikit agak gerundel gitu, setelah dia bertumbuh, akhirnya dia baru ngeh. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Akhirnya ngerti, ya toh? Oh, gitu toh. Ya. Tapi sebelum Anda ada di level, naik level berikutnya, ketika ditarik untuk naik ke level berikutnya itu, pasti Anda nggak suka. Betul? Yuk mulai ya. Punya keinginan, punya kerinduan, punya niat untuk naik level. Ya. Pindah selera makan. Jangan hanya bubur. Ya. Bubur lumayan. Ya. Jangan seleranya bubur lumayan terus. Ya, sekali-kali bubur apalah gitu ya. Oyo. Banyak macam bubur. Nah, saudara, ya. Nah, jangan terus susu-susu terus gitu. Mulai makan makanan yang keras dan agak pedes sedikit, alias combro gitu ya. Wih, haucek ya. Oh enak ya. Siapa di sini suka combro? Nah, combro ya, kalau di Malang tuh ada namanya lento gitu ya. Wow, lento tahu nggak? Nah, Bu Eta tuh tahu tuh lento. Makan pecel pakai lento. Enak itu. Tapi hatos, keras gitu ya. Nah, tapi sudah itu menunjukkan apa? Anda punya gigi, gitu kan? Anda bisa mengunyah, betul? Nah kalau bayi nggak punya gigi, nggak bisa ngunyah, kasih yang keras seperti itu, saudara, ya keselokan. Nah nggak bisa makan seperti itu. Amin. Oke saudara, saya harap kita berhenti jadi bayi. Amin. Nah bayi itu bisanya cuman apa? Mama, Mimi, cucu, Pak Gideon tolong doain. Pak Gideon punya waktu enggak? Nah, persoalannya tanya, Anda punya waktu enggak? Punya. Gitu. Untuk apa? Untuk nunggu Pak Gideon datang. Gitu. Oh, ya. Kapan Pak Gideon ke Jogja? Nunggu, gitu ya. Waktu itu boleh Anda gunakan. Saya punya waktu, saya mau ketemu Tuhan, saya mau cari Tuhan. Gitu ya. Nah, orang yang sudah bertumbuh, itu menjadi teladan Anda, betul? Kalau saya melihat orang lain bisa bertumbuh, saya pun bisa bertumbuh seperti mereka. Kalau Anda nggak ngerti, tanya sama mereka. Kenapa kamu bisa bertumbuh? Saya mau jadi seperti kamu. Saya mau bertumbuh seperti itu. Amin. Nah, saudara, jadilah dewasa rohani sekarang. Ini level keduanya ya. Dewasa rohani. Nah, kedewasaan rohani. Cirinya apa? Ciri kedewasaan rohani adalah kesanggupan menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Ya. Ciri kedewasaan rohani itu bukan karena karunia-karunia. Karunia itu pemberian.
bayi pun bisa menerima karunia. Amin. Jadi Anda jangan terkecoh. Kalau Anda melihat ada orang punya karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, itu bukan standar ukuran kedewasaan rohani. Banyak orang kecewa ya, dengan orang berkarunia, bukan? Siapa yang pernah kecewa dengan orang berkarunia? Gak usah angkat tangan, malu-maluin. Ya, nah, kenapa? Orang-orang berkarunia bisa mengecewakan. Karena mereka kadang-kadang belum tentu orang yang dewasa rohani. Diberi karunia untuk sebuah tugas pelayanan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya mau. Nah, kenapa harus bayi yang dikasih? Karena nggak ada orang yang dewasa mungkin. Betul nggak? Di tempat itu. Tapi pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan harus jalan. Makanya Tuhan pakai siapa saja. Dan kapasitas itu bukan karena apa yang diupayakan, ya, progres daripada orang yang berkarunia itu. Ini namanya gift, pemberian, betul? Diberi karunia untuk tugas sebuah pelayanan. Jadi karunia-karunia roh bukan standar ukuran, ya, bahwa orang yang melakukannya itu bisa Anda sebut sebagai orang yang sudah dewasa. Amin. Ciri kedewasaan adalah mereka adalah orang yang sanggup menerima hal-hal yang berasal dari Allah. Mampu menilai segala sesuatu secara rohani. Dan, perhatikan lagi, ya. Kemampuan ini adanya di dalam roh yang telah dilahirkan baru dan disebut dengan istilah intuisi. Ya, orang yang intuisinya hidup lebih cepat merespon, gitu ya, lebih cepat nangkep, lebih cepat ngerti, misalnya ya. Itu artinya intuisinya mulai hidup dan tumbuh, ya. Nah, saudara, sama seperti bayi-bayi yang lahir, sebenarnya kemampuan menggunakan panca inderanya awalnya belum bertumbuh, ya. Namun dengan bertambah dewasa, ia mulai belajar menggunakan anggota tubuhnya, menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan mulutnya, menggunakan hidung penciumannya, menggunakan, ya, belajar untuk menggunakan tangan, kakinya, ya. Dengan demikian, ya, juga bayi rohani mula-mula memiliki intuisi yang tak peka terhadap hal rohani. Namun dengan belajar mempergunakan, ia mampu menangkap suara Roh Kudus, melihat dalam dunia roh, dan menangkap keadaan-keadaan lain dalam dunia roh itu. Amin. Nah, saudara, kita bisa bandingkan seperti bayi-bayi secara fisik, ya. Mereka, ya, awalnya kan belum bisa, ya, melihat dengan baik, ya. Tapi lama-lama kan dilatih, betul? Belum bisa membedakan warna kadang-kadang, betul? Maminya ngajarin, ya, ambil warna merah, ambil warna kuning. Kadang-kadang mainan anak-anak itu kenapa warna-warninya banyak seperti itu? Itu untuk melatih, ya, untuk memberikan input masukan. Ini loh, ada hijau, ada kuning, betul, ya. Nah, itu semuanya. Terus bentuk-bentuk, gitu, ya. Nah, ada bulat, segitiga, dan sebagainya gitu. Nah, untuk apa sih? Untuk memperkenalkan, gitu. Sampai anak akhirnya dia pegang itu, dia lihat, ya. Lalu mamanya bilang, ini bentuknya segitiga. Masuk tuh. Dia tahu, gitu. Nah, jadi semua itu karena belajar, betul? Mengenal dan belajar seperti itu. Prosesnya sama. Mulai nih, ya, dikasih ini, saudara, ya, dikasih apa namanya, pengertian-pengertian, diajar untuk mencium. Wah, nih, ya, ini bau mie gosong, oh, gitu ya. Ini bau parfum yang wangi,
ya. Nah, ini bau sampah. Jadi semuanya dilatih penciumannya juga. Tangannya untuk memegang, telinganya, mulutnya untuk berbicara A, I, O, E, dan sebagainya itu ya. Untuk buka mulut, ngomong dan sebagainya. Nah, secara rohani juga, saudara, ya. Intuisinya awalnya nggak peka, ya, dengan situasi. Karena apa? Pokoknya kalau merespon ada sesuatu di sekitarnya itu dia biasa cuek, ya. Biarin lah, seperti itu ya. Namun, saudara, ketika dia bertumbuh, dia mulai menggunakan dan mampu menangkap suara Roh Kudus yang membimbing dia, ya. Bahkan penglihatan-penglihatan di dunia roh pun dia mulai bisa mendeteksi dengan mudah, ya. Nah, walaupun nih mungkin ya di tengah awan yang gelap sekalipun, dia kadang-kadang bisa melihat, oh ada terang yang kok bisa sih? Yang dilihat bukan awannya itu, tapi dimensi rohnya itu bisa dia mengerti, betul? Nah, nanti kita lihat ya bagaimana intuisi itu mengalami sebuah progres atau pertumbuhan di dalam diri seseorang ini. Namun saudara kita lihat ya, orang yang bertumbuh pasti ada perubahan, betul? 1 Korintus pasal 13 ayat 10 sampai ayat 11. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, ada perubahan, betul? Sifat, sikap kanak-kanaknya ini, cara ngomong, ya, cara merespon dan sebagainya, ditinggalkan, ya. Ditinggalkan, ya. Cara menghilangkan sifat kanak-kanak itu adalah dengan cara meninggalkan sifat kanak-kanak itu, lalu bertumbuh, berpikir yang lain untuk menjadi dewasa. Amin. 1 Korintus 2, 14-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, tadi dikatakan bayi rohani itu manusia duniawi ya. Tidak bisa, belum bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan, betul? Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, ya, oleh manusia rohani, artinya yang sudah dewasa. Tetapi manusia rohani atau yang sudah dewasa menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Amin. Mulai bisa menilai, nangkep, ya. Ada orang kadang-kadang lucu ya. Gini, ya, datang nih konseling, Pak. Kenapa ya saya sedih? Nangkep nggak sudah maksud saya? Yang sedih dia, nanyanya ke saya, betul nggak ya? Itu lucu, betul ya? Tapi banyak orang lucu, punya masalah sendiri, tanya kepada orang lain, kenapa dia jadi begitu, betul? Itu lucu namanya. Nah, so ya, Anda sedih, lalu Anda tanya Pak Gideon, kenapa saya sedih ya? Loh, itu perasaan-perasaanmu bukan perasaanku, betul nggak itu? Nah, ngerti ya maksud saya? Banyak orang seperti itu. Tapi sekarang saya tahu, kalau orang nggak bisa mendeteksi, mengerti tentang keadaannya sendiri, ya, dalam dirinya, nggak bisa menemukan, nggak bisa menilai dirinya sendiri, apalagi orang lain, itu pasti ini masih gulungan bayi ini di depan saya. Oke lah, pertama kali ketemu, kedua kali, tiga kali saya tolong dulu ya.
Yuk kita ngobrol ya. Ketika ngobrol saya cari akar masalahnya gitu macam. Lalu Roh Kudus kadang-kadang memberikan hikmat ya. Lah ada mahrifat, kadang-kadang Roh Kudus menyatakan sesuatu yang menyebabkan orang itu sedih dan sebagainya, baru saya kasih tahu ya. Tadi saya nangkepnya begini loh. Kenapa kamu sedih ya? Kayaknya kamu banyak utang ya. Oh, Bapak tahu? Kok Bapak tahu? Ya tahu lah. Roh Kudus yang kasih tahu. Banyak utang dan sebagainya. Nah, saudara, jadi Anda lihat nih, dua orang yang sedang berhadapan bercakap-cakap, yang satu dewasa, yang satu masih bayi ya. Yang bayi nggak tahu, yang dewasa tahu, bahkan bisa memberitahu, betul nggak ya? Menangkap walaupun bukan masalahnya sendiri, masalah orang lain. Itu namanya dewasa. Amin. Nah, dewasa rohani. Amin. Nah, siapa mau bertumbuh? Menjadi dewasa, intuisinya hidup. Sehingga bisa menangkap segala sesuatu, bisa menilai segala sesuatu. Siapa? Nah, saya mau bertumbuh terus. Ya. Tapi ketika Anda mau bertumbuh, pasti Anda melihat di depan Anda akan ada penghalang-penghalangnya. Amin. Pak, saya mau. Tapi kok sulit ya? Apa sih penghalang-penghalangnya? Oke, kita akan lihat ya. Beberapa penghalang pertumbuhan intuisi. Apa yang menghalangi intuisi dalam diri seseorang itu tidak bertumbuh? Ya, ada penghalang pertumbuhan intuisi. Penghalang pertumbuhan rohani atau intuisi seseorang adalah setelah ia dilahirkan baru, tidak bertahan di dalam level rohani untuk hidup di dalam kerajaan Allah sepenuhnya. Tetapi balik kembali ke dalam level duniawi dan menyibukkan diri sehingga tidak ada waktu untuk melatih indera rohaninya. Itu ya. Jadi, penghalang pertumbuhan rohani seseorang adalah setelah ia dilahirkan baru tidak bertahan di dalam level rohani. Maksudnya apa sih? Anda tahu ya? Orang yang yang mengalami kelahiran baru, yang baru lahir baru itu kan sedang mengalami namanya first love ya. Jadi cinta mula-mula dengan Tuhan, betul? Cinta mula-mula dengan Tuhan. Lagunya sampai apa? Happy ya ya ya, happy ye, saya senang jadi anak Allah, tuh ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, tuh ya. Cintaku semakin mendalam, ya. Semuanya untuk Tuhan, betul ya. Lagunya aku tresno Yesus, jeru banget, tuh ya. Semakin dalam mengasihi Tuhan, tuh ya. Lebih lagi Tuhan, semuanya untukmu Tuhan, ya. Nyari Tuhan terus, ya. Tiap hari baca Alkitab, doa dan sebagainya. Ya. Itu ketika orang lahir baru itu cintanya dengan Tuhan seperti itu, bukan? Namun Anda lihat, dengan berjalannya waktu, cinta mula-mula dengan Tuhan itu semakin luntur, betul? Semangatnya nggak seperti itu lagi. Itulah salah satu penghalang rohani, pertumbuhan kerohanian seseorang ketika dia dilahirkan baru, setelah ia dilahirkan baru, tidak bertahan di dalam level kerohanian seperti itu. Harusnya Anda harus meningkat, ini start yang bagus bukan? Walaupun Anda belum tahu arahnya kemana. Tapi paling tidak sekarang Anda tahu, dulu saya kejar duit, dulu saya kejar dunia, dulu saya mengasihi dunia, sekarang saya kejar Tuhan, betul? Saya cari Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dan itu ditingkatkan. Bukan terus lama-lama, aduh gitu ya. Nah,
Firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3 ya. Setelah engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus berada. Coba ya, orang cinta mula-mula dengan Tuhan, tiap hari yang dipikirin siapa? Yesus. Bangun tidur gitu yang diingetin apa? Yesus. Betul ya? Kangen terus sama Tuhan. Tapi setelah berjalannya waktu, apa? Bangun tidur yang dipikirin apa? Handphone. Ya. Makan. Ya. Baru bangun melek itu. Mau makan apa ya hari ini? Ya. Tuhannya hilang, kegeser. Kegeser kue tio bakpo. Gitu. Gitu. Mulai nasi uduk. Gitu ya. Nah, mulai kegeser seperti itu. Cinta tuh, Tuhannya mulai tergeser. Amin. Nah, dia kembali ke dalam level duniawi lagi. Ya. Coba ya, saya akan pernah mengajarkan tentang cara berdoa. Betul? Doa Anda ketika bangun tidur pagi-pagi itu jangan bicara banyak tentang plan Anda sendiri. Masuki hari baru Anda itu jalani, pastikan bersama dengan Tuhan. Ya, bangun tidur, sapa dulu. Good morning Father, good morning Jesus, good morning Holy Spirit. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. How are you? Jadi tanya, wah Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus langsung jawab bareng loh. Wah saya sangat baik-baik juga. Gimana kamu? Saya baik juga. Wah, lalu saudara, Anda terkonek kan dengan dia. Anda bilang, Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mari ya kita jalani ya hidup dalam hari ini, sepanjang hari ini. Nyatakan proyekmu, kita akan lakukan perkara-perkara besar sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Ayo mulai ya. Nah, nanti Anda lihat keinginan-keinginanmu akan mulai ada frame-nya itu ya. Sehingga Anda itu nggak keluar dari frame-nya itu. Tuhan akan mengendalikan kehidupan Anda, diarahkan terus kepada keinginan dan hatinya Tuhan. Nah, Anda ada di dalam proyek Tuhan, itu luar biasa. Pikiranmu nggak duniawi lagi. Walaupun Anda mengerjakan hal-hal duniawi, tapi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan itu sebenarnya adalah keinginan Allah. Itu bedanya. Ya. Bedanya seperti itu. Kadang-kadang ya, apa yang dilakukan oleh Allah untuk menyentuh orang-orang di sekitar kita, Anda harus berkecimpung di aktivitas duniawi juga. Tapi di situ Allah sedang melakukan ya sesuatu dan dia mau nanti akan ada buah-buah. Ya, yaitu orang-orang diselamatkan, orang-orang yang dijangkau dan sebagainya. Amin. Ya. Mereka tidak melatih kadang-kadang itu. Indera rohaninya suka cuek. Ya. Kalau ada masalah, ini salah satunya, ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, nih. Persoalan-persoalan dalam hidupnya dihadapi dengan mencari hikmat dunia, ya. Atau dengan terus-menerus bergantung kepada petunjuk orang-orang rohani lain yang tahu tentang kehendak Tuhan. Hal inilah, ya, hal ini mematikan pertumbuhan intuisi rohaninya sendiri. Amin. Nih, ya, saya kasih gambar. Nggak tahu ini foto siapa nggak ngerti, ya, saya nggak kenal. Ya. Nah, orang itu paling suka ini ya. Didoain ya, paling suka. Nah, siapa di sini mau didoain? Siapa coba?
Malu. Wadah, iyalah Pak, nanti kalau ada bengkel saya datang. Nomor 1 Pak ya, nomor urutnya. Ya, udah. Mau didoain ya. Tapi saudara, cara saya menangani kasus beberapa orang yang sudah datang ke bengkel rohani, kami tidak menunjukkan nih loh, ya, kamu sedang berhadapan dengan Superman ya. Apa yang bisa saya bantu? Nanti saya terbang nih, ya. Enggak. Ya. Saya ajak ngobrol. Untuk apa? Untuk bersama-sama. Dia tahu kenapa jatuh di sini, kenapa sampai ngalami seperti ini. Kesalahan apa sih? Saya hanya membimbing kadang-kadang. Lalu yang menemukan akar masalahnya itu sebenarnya bukan saya. Yang menemukan akar masalah sebenarnya orang itu sendiri, betul? Dengan saya pancing pertanyaan, gitu. Saya kasih contoh, seperti itu. Lalu mulai, Pak, saya kayaknya bisa jadi seperti ini karena ini loh. Nah, yang menemukan siapa? Bukan karunia hikmat yang ada di dalam diri saya, bukan. Tapi orang itu sendiri sekarang bisa, betul? Menilai, mengerti, nangkep, bertumbuh namanya. Jadi acara bengkel rohani itu bukan Anda datang kepada orang sakti, orang hebat, enggak. Ya kalau Anda mau cari orang hebat, ya carilah di tempat lain. Di sini saya harap Bapak sudah mau bertumbuh, betul? Jadi orang hebat enak sebenarnya. Cepat populer, betul? Semakin banyak orang yang saya tanganin, saya semakin banyak punya pengalaman. Dan saya semakin populer. Kalau saya menempatkan diri sebagai orang hebat. Ya, tapi kalau saya menempatkan diri sebagai mentor, membimbing orang-orang itu, gak ada yang hebat. Gak ada orang yang kenal. Betul? Gak apa-apa. Tapi buahnya luar biasa. Amin. Dulu saya mengejar pengen jadi orang hebat. Dulu saya punya cita-cita pengen jadi orang terkenal. Mau jadi hamba Tuhan hebat. Ya. Kalau bisa lebih daripada Benihin, nanti nama saya ganti Benetton. Ya. Oh betul saudara, itu wah itu ya, betul. Ya, tapi Tuhan beda, ya Tuhan itu sangat mengasihi kami, betul? Sehingga ada revisi. Kalau Anda lihat pelajaran kita yang lampau-lampau, ya nanti itu di buku 6 ini banyak koreksinya sudah. Dan nanti Anda akan melihat sepak terjang kita sebelum direvisi itu seperti apa. Ya, kita ini orang yang antusias untuk mengejar karunia dulu. Doa lama-lama, menyembah Tuhan lama-lama, berbahasa roh lama-lama. Kalau belum gemeter, gitu, belum stop. Ya loh. Tujuannya apa? Supaya kalau ketemu orang itu, pegang tangan orang itu, roboh. Gitu ya. Nanti kalau udah roboh, wush, hebat juga nih gitu kan. Nah, dulu yang dicari gitu. Tapi sekarang Tuhan beda. Bukan itu. Apalagi kalau waktu diingatkan Matius pasal 7. Ya? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu, bukankah aku penuh? Aku nggak kenal kamu. Saya mau jadi, saudara, hamba Tuhan, orang yang nantinya dikenal oleh Tuhan. Semua yang aku lakukan, yang saya lakukan, semuanya itu adalah izin dan perintahnya tuh Tuhan saja. Amin. Saudara, lihat sini ya. Jadi banyak orang nggak bertumbuh karena selalu bergantung, ya. Kalau ada persoalan dalam hidupnya yang dihadapi, dia cari hikmat dunia, betul? Nah, cari motivator. Atau dengan terus-menerus bergantung kepada petunjuk orang-orang rohani lain yang tahu tentang kehendak Tuhan. Siapa yang mata rohnya tajam ya?
Coba Pak, tolong Pak, liatin saya Pak. Di mata saya ada apa Pak? Bentar ya, saya lihat ya. Oh, di dalam matamu ada bola mata. Bukan itu Pak maksudnya. Ya. Saya tuh kok rasa kayak kelilipan gitu terus Pak ya. Kenapa ya Pak? Nah, siapa yang masih suka nanya-nanya begitu? Kadang-kadang pola itu masih terbentuk karena Anda ada dalam lingkungan yang seperti itu. Ya, Anda ketemu dengan kami kan nggak terlalu banyak loh. Kadang-kadang Anda berkecimpung dalam dunia atau lingkungan yang kadang-kadang membentuk cara berpikir Anda seperti itu juga. Atau itu kelompok-kelompok Anda tuh ya. Nah, Anda harus menarik diri sekarang, punya prinsip. Walaupun Anda ada di kelompok-kelompok yang udah begitu, ya saya nggak bilang Anda harus keluar dari situ, enggak. Tapi Anda harus punya tekad membangun diri Anda. Saya mau bertumbuh. Betul? Saya mau bertumbuh. Ya, saya mau bertumbuh seperti itu. Ya, oke saudara, lihat lagi lanjutnya. Orang Korintus atau juga orang Ibrani dapat mengatasi masalah-masalah dosa mereka. Tabiat dan cara berpikir juga bertumbuh. Bahkan pandai berkhotbah. Bahkan karunia-karunia Roh Kudus dapat bertumbuh dengan pesat. Mengenal bermacam-macam urapan-urapan Roh Kudus. Bahkan terlibat dalam pelayanan-pelayanan rohani seperti pelepasan, ya, pelayanan-pelayanan rohani seperti kesembuhan ilahi dan sebagainya. Namun di dalam roh mereka tak dengar suara Roh Kudus. Hanya mengikuti cara-cara yang orang lain ajarkan, ya. Bisa nggak saudara? Anda melayani hanya karena Anda nyontek niru orang lain. Bisa. Saya jujur ya. Saya 94 gabung sama Pak Andreas. Revival Total Ministry ini. Lalu langsung jadi tim. Diajak keliling sama beliau. Dari kota-kota, pulau-pulau, ya. Nah, karena Pak Andreas kalau ngajak saya merasa ini ya, udah ajak Gideon nanti ya bisa WL, bisa musik. Udahlah, tinggal kasih sound system sama keyboard, udah acara jalan katanya. Akhirnya saya diajak kemana-mana ya. Nah, jadi nanti kalau mau altar call dan sebagainya gitu, nah nanti Pak Andreas Gideon maju dulu, ajak nyanyi dulu, terus gini nanti habis itu Pak Andreas baru impartasi itu gitu ya. Nah, makanya diajak kemana-mana. Ya. Nah, kalau Pak Andreas doain orang, nah dulu kan ada kalau doain orang, lalu orangnya roboh kan. Nah, supaya nggak membentur lantai, ya harus ada catchernya. Ya, saya sebagai catchernya, saya berhadapan langsung dengan Pak Andreas bukan? Saya perhatiin, oh, kalau nanganin orang begini ngomongnya begini. Saya pelototin, ya. Ya, setelah saya bertahun-tahun melototin Pak Andreas seperti itu, lalu satu kali terpojok, saudara. Ya, karena orang melihat saya kemana-mana sama Pak Andreas, tahu ada orang minta saya doain, saya kaget. Wih, ya, emang saya bisa? Dalam ketakutan, gentar, ragu dan sebagainya, apa andalan saya? Oh iya ya, Pak Andreas tuh kalau melayani orang begitu ya, tangannya gini loh. Oh, malah ini, nah terus hikmatnya gini, mirip seperti itu. Karena saya melototin terus begitu lama, saudara, makanya kadang-kadang ada hal-hal yang sudah tercetak nih dalam diri saya ini. Jadi banyak orang kadang-kadang kalau saya pelayanan atau doa atau segala macam itu, orang itu lalu merasakan, ini kok kayak Andreas ya, gitu ya. Nah saya dulu jiplak loh, saudara. Fotokopi, betul-betul saya copy. Jadi kalau ada orang mendeteksi, Gideon itu kalau khotbah doa, ini kalau macam kok kayak Pak Andreas. Iya dulu memang saya copy. Saya nggak ngerti tentang menangkap apa dari Tuhan.
polanya Pak Andreas itu saya pakai untuk doain orang, melayani orang dulu. Berhasil? Berhasil! Ya loh. Nah, tapi saudara, setelah dikoreksi, nggak begitu. Ya, sekarang saya tidak mengandalkan pengalaman, tapi sekarang saya mengandalkan Roh Kudus. Setiap ada orang konseling, saya cuma tanya, Roh Kudus, iki piye? Kenapa orang kok begitu? Itu pertama pertanyaan di hati saya. Lalu sambil mendengarkan orang itu ngobrol atau apa, bicara tentang masalahnya, saya nangkep Roh Kudus ngomong begini. Kadang-kadang Roh Kudus bilang, nggak seperti apa yang diomongin dia. Dia berdusta. Nggak begitu faktanya. Dia butuh pembenaran, bukan mencari kebenaran. Roh Kudus kadang seperti itu. Anda ingat Ananias Safira? Apa yang diucapkan nggak sama dengan faktanya. Roh Kudus bilang, dia bohong. Betul nggak? Diingatkan nggak mau. Mati. Nah, saudara, dibutuhkan pelayan-pelayan seperti ini loh. Nangkep ya? Murid-murid dulu awalnya juga nyontek Tuhan Yesus, bukan? Tapi setelah kepenuhan Roh Kudus, mereka bertumbuh. Petrus itu penuh dengan hikmat, betul? Marifatnya seperti itu. Sehingga Pak, pernyataan roh luar biasa pada Petrus itu. Sehingga bisa menegur Ananias seperti itu. Amin. Nah, yuk kita lihat ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai ayat 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak-anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Amin. Penulis kitab Ibrani ini bilang, ada hal yang sukar aku jelaskan. Kenapa? Karena kamu lamban dalam hal mendengar. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang nih ya, cepat berbicara tapi lamban mendengar. Ya, gampang cepat protes. Tapi jarang untuk cepat mendengar. Bagaimana cara untuk bisa mengalami cepat mendengar? Jadilah murid. Ya. Setiap hari katakan dalam doamu, Tuhan, beri aku telinga seorang murid. Yang mau diajar, yang mau dididik, aku mau dengar. Supaya aku ketemu kebenaran. Loh? Tapi orang yang cepat berbicara, ya, tapi lambat mendengar, biasanya dia nggak ketemu kebenaran. Dia sedang mencari pembenaran. Betul? Komen terus. Dalih terus. Ketika Tuhan ngomong, dibantah. Itu lamban. Di sini nggak ada, betul? Semua punya telinga yang cepat mendengar. Tapi punya mulut yang lambat untuk berkomentar. Amin. Kalau harus komentar cuma satu kata saja. Yes, Lord. Betul? Benar Tuhan. Nah, cuma satu itu aja. Kita menganggap Tuhan adalah kebenaran.
apa yang dinyatakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran. Tuh. Terima. Walaupun kadang-kadang menerima kebenaran itu seperti menelan apa? Halilintar, bukan. Menelan pil pahit, betul? Menelan pil pahit ya. Tapi orang yang menelan pil pahit itu ada tujuannya dong. Supaya sembuh, bukan? Kasih jamu, ya, jamu lempu puyang. Nah, gak enak, betul nggak? Kalau jamu beras kencur masih enak, kunyit, nggak enak. Saya ingat waktu kecil dulu dicekokin, ya, kasih kunyit, nggak tahu tuh lu kenapa gitu ya. Pahitnya luar biasa, gitu. Tapi kalau beras kencur kan enak ya. Kasih es apa lagi itu, seger. Yang pahit itu kebenaran kadang-kadang, betul ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginanmu, tapi itulah maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, sebab tadi katakan, ya, lanjutnya ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok perkataan Allah, dan kamu sembelihkan susu, bukan makanan keras. Saudara, berapa lama Anda harus bertumbuh? Harus ada. Ya, kalau dulu murid-murid Tuhan Yesus itu dididik Tuhan Yesus 3,5 tahun, bukan? Baru mereka setelah ditinggal Tuhan Yesus, mereka bisa mengajar orang lain. Nah, Anda ikut kelas pemuridan nih. Ada yang sudah 10 tahun ya. Bu Eva berapa puluh tahun ya? 5. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun ya. Ada yang baru berapa bulan ya, ada 4 tahun, ada 5 tahun ya. Nah, saya perhatiin ini ya. Kalau Tuhan Yesus 3,5 tahun ya, muridnya akhirnya menjadi pengajar. Nah, Anda ikut kelas di sini, saya sebagai pengajar gini, lah paling tidak lah ya, saya tidak mau klaim lebih cepat dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus 3,5 tahun ya, saya baru 4 tahun lebih lah gitu ya. Bu Eva udah 4 tahun lebih ya. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Amin. Kenapa sih tidak muncul, tidak jadi pengajar? Kok nggak jadi pengajar itu kenapa? Karena perasaan udah, aku masih butuh didoain, aku masih butuh gini-gini dan sebagainya. Nah, mulai belajar, meningkat. Saya bersyukur ya, RTM Lampung khususnya itu, ya, mulai mencetak pengajar-pengajar yang luar biasa, betul? Pak Joni, Bu Cotik, ya, sebagai koordinator ketua kota di Lampung, ya, dia mendelegasikan banyak tim, ya, membentuk tim pasukan, lalu mulai mengajar satu sama lain, ya, mulai cari murid. Pengajar-pengajarnya banyak, oleh ya. Nah, Sugianto juga udah mulai mengajar, ya. Nah, semuanya, ayo saudara mulai udah ya. Mulai belajar mengajar. Cari murid. Nggak usah formil. Kumpulin aja, ngumpul ya, di mana gitu. Ya. Ngumpul nggak harus di tempat yang itu. Saya pernah ngajar kelas pemuridan itu di mall, ya, sambil makan di food court, ya. Nah, saya pemuridan di situ. Berisik, ya memang berisik. Tapi ya dengan cara kita lah, gitu ya. Ngobrol dari hati ke hati, ada 5-6 orang, ya. Ya bimbing. Akhirnya Tuhan tambahkan, lalu Tuhan kasih tempat di Grisenda, ada satu sekolahannya, ya izinkan untuk dipakai, ya. Akhirnya bertambah di situ jumlah orang yang dimuridkan di sana. Terus bertumbuh seperti itu, ya. Lanjut saudara, ini masih dikit ya, nanti
Besok kita akan lanjutkan lagi. Tapi ayat 13 ya, perhatikan. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Semua itu harus melalui latihan. Indera rohanimu juga harus dilatih. Sama seperti indera jasmanimu dilatih, betul? Ya, oke Bapak Saudara, kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjut ya. Apa yang dilakukan oleh intuisi? Setelah Anda bertumbuh, intuisimu hidup. Nanti apa yang dilakukan oleh intuisi? Nah, penasaran? Besok bisa gabung kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.